Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat anggota semua. Di kesempatan kali ini saya sedang berada di Bodogol Edupam. Nah, alhamdulillah saya di cuaca ya pagi ini sangat sejuk sekali. Nah, kali ini saya berkunjung ke sini dalam rangka untuk menimba ilmu ya, untuk pelatihan seperti apa pelatihannya, karena di sini saya membutuhkan waktu 2 hari ya untuk pelatihan. Simak terus ya channel ini, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Terlebih dahulu, nama saya Nur Muhammad Ahkam. Saat ini umur saya 27 tahun, gitu ya. Alhamdulillah saya sudah menikah, baru di tahun ini saya sudah menikah, gitu ya. Alhamdulillah juga istri sedang mengandung, jadi mohon doanya dari teman-teman semuanya. Semoga ibu dan ibu Bodogol Farm. Dan dari awal saya ini dibersamai oleh Om John. Jadi Om John ini orang yang dari awal cari tanah di sini, cari apa menghubungkan dengan desa dan sebagainya, itu adalah Om John. Makanya Om John ini sebutnya sih nggak tahu ya namanya apa, tapi nama beken itu John Tai. Biasanya grade itu hanya ada di domba Garut kan. Kalau di domba yang dorper dan sebagainya sebetulnya grade-nya beda lagi, bukan grade A, grade B, grade C bukan. Tapi kalau yang turunan yang dorper gitu ya, kalau dari luar biasanya F1, F2, F3, F4 biasanya. Kalaupun full blood juga ada beberapa klasifikasi lagi. Ada yang dia blackhead, ada yang lain sebagainya. Kalau di Jogja bahkan dari motif si ternak aja itu beda harga. Misalkan kacamata gitu kan, kaos kaki itu beda kan gitu. Jadi sebenarnya klasifikasinya tergantung daerah masing-masing. Tapi kebetulan kalau misalkan di masalah grade A, B dan C itu biasanya dari bobot. Meskipun dari segi kualitas akan dilihat juga gitu. Biasanya kalau dari kelas A nama bagus, dari bobot, dari segi acuan kualitas standing gitu ya, atau kualitas tanduk, kualitas apa itu beda lagi. Jadi tradisional itu tadi konsep pakan orang-orang tradisional. Pada prinsipnya pokok nama keberagaman nana yang banyak sama kuantiti yang banyak. Itu, dan semua hijauan yang ada di sekitaran kita adalah pakan. Itu. Nah, prinsipnya yang tadi kalau di saya simpelnya gini. Kalau untuk pakan hijauan itu yang paling stabil itu adalah pakan hijauan rumput-rumputan. Nah, yang dia memiliki zat anti nutrisi adalah pakan-pakan legum-leguman atau daun-daunan itu, pohon-pohonan itu. Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasi masalah kendala pencernaan, karena kita sudah tahu bahwa zat anti nutrisi itu banyaknya di legum-leguman, maka komposisi legum-leguman itu lebih rendah daripada rumput-rumputan. Anggap contohnya misalkan 70 banding 30. Semua barusan kita telah menerima ilmu ya, materi di ruangan ini. Jadi dari tadi jam 8:30 ya, jam 8.30 kita mulai di sini. Untuk pembahasannya itu analisa bisnis, kemudian manajemen pakan. Nah, kali ini saya akan menuju ke tempat pembuatan pakan ya, baik pakan alternatif modern ataupun pakan konvensional. Seperti apa? Mari kita ikuti terus ya kegiatan saya di Bodogol Edupam. Nah, pemirsa Nagot Farm semua, ini dia lokasi untuk pembuatan atau praktek pembuatan pakan ya, alternatifnya seperti ini, luar biasa. Ini agak kecampur sama kulit kopi. Nah, kulit kopi tapi kulit ari kopi. Kulit ari kopi itu lebih putih. Nah, kalau yang kulit kopinya ini seperti ini. Ini kulit kopi luarnya. Itu kulit kopi luar.
Nah, kalau yang ini dia CGF. CGF itu ya olahan dari jagung gitu ya. Biasanya dari pabrik-pabrik olahan apa gitu. Jadi ini ampasnya biasanya disebutnya CGF. Ini rendeng kedelai. Gitu. Rendeng kedelai teh naon gitu ya. Enggak, tanaman kedelai kan kedelainya udah dipanen ya. Nah, pohonnya itu digiring gitu. Kangkung kering teh. Cangkangnya gitu. Tanamannya Cangkang sama daunnya ya, Mbak. ya kayak kangkung kering teh naon, iya kangkung yang dia memang dikeringkan di lahan, habis itu digiring gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, ini bungkil sawit, ya ini bungkil sawit. Yang ini DDGS. Nah, DDGS seperti ini SBM. SBM soybean meal biasanya kedelai yang diambil minyaknya. Nah, Ampas kopi bisa nggak ya? ampas kopi bisa Pak, tapi ampas kopi itu punya zat anti nutrisi Pak, gitu. Dia nggak jangan terlalu banyak biasanya, kalaupun ampas kopi. Ampas kopi juga kali ini bisa Pak, ini ampas kopi Pak, kulit kopinya. Kan orang sekarang buat kopi yang Terus CGF berapa itu? 115% ya, berarti 150 gram. Lebih sedikit mau naon dan mau dosa. Terus apa lagi? Dedak tadi berapa? 15%, berarti 150 gram. Terus DDGS 5% berarti 50 gram. itu tadi DDGS. Apa? Kan yang lebih tadi DDGS. Ini CGF Pak. Oh, cek. Nah, ini DDGS. Mau apa tuker Pak? 100. Udah profesornya itu. Kalau kita masih ini DGS GGS ganteng-ganteng serigala. Ganteng-ganteng serigala ya. dari saja. Terus kelapa sawit hasil kelapa sawit 15. 150. Katanya manusia tempatnya hilap. Berarti itu BKS, bungkil kelapa sawit. Oke, terus kulit kacang kulit kacang 10. 10. Kita nggak tahu, salah pun nggak dosa Pak. Iya, kita nggak tahu ya. Nggak, tapi saya bener kok itu. Apa? Oh, 10% ya, 100%. Lagi. Kali ini kita menuju ke kandang ya. Menuju ke kandang untuk memberikan pakan yang barusan kita mix ya. Alternatif modern dari beberapa zat ya, beberapa unsur. Nah, ini kali ini kita coba berikan ya ke sini, ke kandang ini. Nah, ini langsung dimakan. Ternyata domba itu dikasih minum ya kalau di sini ya. Wah. Wah, ada antingnya tuh. Wah, ternyata bener. Langsung dimakan, guys. Apartemen domba. Ini ada 2 blok ya. Kalau ini kandang koloni. Dijadiin pupuk juga. Tapi diproses dulu di fermentasi. Di sini juga ada. Ya, di belakang itu kan ada penampungan-penampungan. Jadi ada penampungannya di bawahnya. Ya, dari drone kayak pakai Populasi berapa sekarang? ini udah
100-an lah salah ya, kurang lebih 100. 100. Tadi Sedikit infonya sih, 150. Kurang lebih 100 sih, 150-an. Kalau Ini- untuk pembuatan kandangnya dari atas ke bawah itu ada ukuran 1 meter. Kalau ini kan ikuti kontur ini ya, si lahannya kan miring gitu. Kalau sana kan 1 meter, jadi tidak ada tinggi karena miring gitu. Oh. Menyesuaikan aja sih. Menyesuaikan. Jangan di bawah 80 lah. Susah buat ngebersih. Gitu. Mm-mm. 1 meter itu normal lah sebenarnya, memudahkan untuk membersihkan. Nah, ini rumput-rumput ini sisa-sisa pakan yang nggak kemakan kan mudah untuk dibersihkan. Itu dodong kuanting lah. Itu doang. Oke. Nah, kali ini saya sedang bersama Pak RW nih, Pak RW Denny ya, sama Ketua BUMDes. Ini sama Pak RW dulu. Pak RW, bagaimana nih melihat situasi budidaya di Bodogol Pam ini sendiri, Pak RW? Subhanallah, di Bodogol ini sangat komplit ya, dari berbagai macam domba. Di sini ada domba yang dari luar, ada domba garut, dan ada domba daging. Saya lihat itu cukup luar biasa, menjadikan Bodogol ini salah satu contoh buat keberhasilan kita nanti di Nagrak Utara. Mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan, amin. Sekian dari saya, silakan. Oh, sama saja kayak Pak RW. Gimana? Ya, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan di Nagrak Utara seperti halnya di Bodogol Pam. Di sini. Iya, di sini, seperti di sini. Maksudnya di Nagrak Utara jadi Bodogol Pam 2 lah gitu Oh, ya. amin, 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 amin. Mudah-mudahan. Karena mungkin baru pertama ya lihat peternakan seperti ini. Ya, betul. Ini peternakan luar biasa ini. Biasanya kan kalau Nagrak Utara paling 4 ekor. Belum banyak ya, belum Ya. belum seperti inilah. Belum. Mudah-mudahan nanti bisa direplikasi ke sana. Mudah-mudahan. Siap, terima kasih. Iya, sama-sama. Buat masa depannya luar biasa, Pak ya. Nggak supok Pak ya RW ini lucu Pak RW. Iya. Waduh. Oh, ini mah yang dari luar, Pak aja. Baik sahabat Nagot Pam semua, hari ini hari yang kedua ya kebersamaan saya bersama Bodogol Edupam. Karena tadi malam saya bermalam di sini ya, di tempat ini yang sungguh luar biasa ya. Jadi pagi hari ini saya bisa menikmati pemandangan yang sangat luar biasa di sekitar Bodogol Pam ya. Seperti apa kondisinya, mari kita lihat ya sahabat Nagot Pam semua. Nah, ini dia ya fasilitas penginapan untuk para peserta pelatihan di Bodogol Edupam ya. Nah, itu untuk di sini ada balai ya, balai untuk balai riung ya, balai riung. Kemudian di pinggirnya itu ada penginapannya. Nah, jadi di sini beberapa fasilitas yang tersedia, ada toilet ya. Ini toilet. Sini ada 2 pintu. Kemudian yang di sebelah sana itu ada kantin, kemudian ada saung ya 2. Dan di sana di belakang itu ada toilet dan musola di belakang. Baik, kita ke sini lagi. Jadi mulainya awalnya itu dari sana ya. Itu adalah gerbangnya masuk pelatihan ke sini. Kemudian untuk area kandangnya ya di belakang daripada nama ini ya, logo di Bodogol Edupam ini. Kemudian itu adalah rumah ya, rumah Kang Akam ya, keseharian. Kemudian di sini ada kolam, tapi ini kolamnya buat
kolam atraksi ya buat anak-anak. Jadi kalau ada anak-anak biasanya suka di sini. Kemudian di sini ada perkebunan. Kebunnya itu memanfaatkan limbah-limbah ya, limbah kohe yang dihasilkan dari peternakan di sini di Bodogo ini. Dan itu juga ada tanaman stroberi ya di sana. Seperti itu. Nah, kemarin kan kita ke sini nih, ke tempat laboratorium ya, laboratorium. Laboratorium ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pakan racikan alternatif modern. Ya, baik. Kita melihat ya. Sini lagi. Aduh. Melihat lagi. Nah, itu dia ya. Itu mesin choppernya. Jadi nah di sini apa nih? Bangga jadi peternak muda Indonesia. Ini mesin chopper. Ya. Tuh. Di bawahnya itu ada rumput ya. Di bawahnya ada rumput pacong. Seperti ini. Nah, insya Allah nanti para peserta akan melaksanakan praktek untuk pembuatan pakan silase, yang mana pakan silase ini sangat berfungsi ketika kita sedang kelebihan pakan. Jadi cara satu pengawetannya itu dengan cara di silase, yaitu mesinnya. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian ini untuk alas ya. Untuk alasnya seperti yang terlihat di sini. Nah, kita lihat ke sebelah sini area umbaran. Oh, ini ya. Ini area umbaran di sini. Kemudian di sana ada mes tempat para pekerja ya. Mesnya tempat para pekerja. Bisa terlihat ya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah ya. Pagi hari ini cuacanya sangat luar biasa gitu ya. Ini tempat untuk landasan ya, tempat untuk landasan si dombanya. Nah, jadi ini si tempat apa namanya, si tempat kohenya tuh di sini seperti ini. Jadi si kohe itu kering ya. Si kohe itu kering karena apa? Karena di sini ada kain penyekat antara kotoran padat dengan cairannya ya, seperti itu. Karena di sini tuh nggak terlalu bau. Seperti itu ya. Nah ini nih si kasep nih. Ngantuk ini, ngantuk ini tuh. Ngantuk ya. Hehe. Masih ngantuk.
Kalau ini dia lagi mau mama. Ini pejantan, ini pejantan. Merino. Oh, yang ini merino. Itu ke sana ya. Itu panjang ke sana sampai sana. Ini posisinya nge-L gitu. Nah, ini ya. Apa namanya? Situasi yang ada di Bodogopam. Jadi untuk para pemirsa semua yang ingin berkunjung ke Bodogopam, silakan kunjungi ya. Di sini insya Allah bisa menyuguhkan hal-hal yang luar biasa yang mungkin belum pernah Anda lihat di tempat kandang domba sebelumnya ya. Oke, kita lihat lagi nanti ya kegiatan kita di hari ini, hari terakhir ya. Semoga kita bisa menimba ilmu di sini. Nah, pemirsa Nugget Farm semua, jadi setiap pagi di kandang Bodogopam itu diberikan pakan ya. Pakan sarapan itu bukan rumput ya. Jadi ampas tahu seperti ini. Walaupun sebetulnya untuk rumputnya ini ada nih pakcong. Nah, ini ya. Jadi ini untuk kandang pejantan sana, porsi persekat seperti ini. Kalau ini koloni ya, koloni tapi kecil. Tuh. Nah, kalau ini koloni yang luas. Nah, ini kandangnya seperti ini ya. Jadi di sini tuh ada berbagai macam jenis kandang ya. Nah, kemudian di sini juga di Bodogopam itu setiap dikasih air minum seperti ini ya. Jadi tetap domba juga membutuhkan air ya. Nah, ini mineral block digantung di sini ya sebagai tambahan asupan mineral seperti itu. Nah, ini pekerjanya ya lagi ngontrol seperti itu. Jadi setiap pagi itu dibersihin ya, bersih gitu. Sama ya, dikasih ampas tahu ya seperti ini, kan sarapan ya. Bersih ya kandangnya ya, kumuh. Oke ya, oke seperti itu kondisi di kandang Bodogopam di pagi hari ya. Misalkan apa mau kita ini nyuntik dulu nih. Nah, kalau suntik sebetulnya bagusnya ada di sini. Nah, di bawahnya. Nah, di sini dia. Kalau nyuntik di bawah tiket langsung ke sini. Tapi kadang ada yang apa namanya, ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang takut, ada yang enggak. Kalau yang takut posisinya di apa namanya, di paha aja belakang. Masukkan di paha, lagi masukkan ini. Jadi posisinya kalau dia tidak kena tulang, dia nggak akan berontak gitu. Ini udah masuk nih.
kan nggak akan berontak gitu. Ya ini pun juga sama posisinya. Dia nggak akan berontak kalau misalkan kayak itu. Nggak akan berontak. Kalau dia posisinya dia dalam, dia akan pasti berontak gitu. Jadi sebetulnya selama dia tidak kena tulang, dia nggak akan berontak. Kayak gitu. Nah kayak ini ya, ini kita potong misalkan segini nih. Nah ini dipotong segini. Nah setelah ini kalau kita masukkan ke sini dia nggak akan berontak. Tuh. Nggak akan berontak. Di sini pun juga sama, posisinya kan di sini. Dia nggak akan berontak. Gitu. Kalau misalkan dia tembus kena tulang, dia udah pasti dia berontak. Efeknya ada di sini, gitu ya. Posisinya ada di sini. Buat gunting basah mana? Panas. Nah ini BCS-nya posisinya ya tadi ya. BCS itu yang di sini dilihatnya. Gitu. BCS yang posisi dia ini BCS yang 2 ke 3 gitu ya. Nah 2 ke 3 posisinya ketika dipegang dia masih ada dagingnya. Nah dia tulangnya tapi masih kelihatan. Gitu. Ini 2 ke 3. Dia 2 ke 3. Kalau yang 2 misalkan posisi 1 ya dia biasanya ini dan posisi apa di sebelah kanan di sebelah sini. Nah ini dia adalah posisi rahim. Tapi kalau di sini dia adalah posisi rumen gitu, atau kadutnya di sini. Posisi untuk motong kuku. Nah kalau kita wajib kita punya yang seperti ini gitu ya, atau pemandian atau untuk mengawinkan ini wajib punya gitu. Nah, posisi untuk memotong kuku ada di sini. Nah, yang harus kita potong adalah lewat daripada batasan yang sini. Nah, ini yang harus kita potong. Nah, potongnya kita pakai gunting batang yang seperti ini. Gunting batang kita tinggal ini dipotong sampai dia betul-betul rekaman. Mana batasannya? Batasannya ini. Jadi tetap kita harus tahu dulu batasannya. Nah, ini kan batasannya. Nah, berarti misalnya yang ini kita bisa dipotong. Lebih misalkan di sini gitu ya. Ini jangan gitu ya. Jadi posisinya ada di sini. Sebenarnya ini udah lama ya guntingnya, jadi agak kodol. Tapi pada prinsipnya kayak gini. Yang kita potong adalah nah kayak dia kalau napaknya dia akan lebih sedikit kayak gitu. Kalau yang depan juga sama, yang depan tinggal buka kayak gini, ini dipotong. Nah kayak gitu. Kalau posisinya ya cari enaknya aja, cari mudahnya. Yang ke depan itu nggak boleh dipotong ya? Apa? Ini yang lebih ini. Nah, yang ke depan ini batasnya di sini aja, ujungnya kan ada sama nih. Nah, terus kita nyukur. Kalau nyukur posisinya adalah dia ada beberapa kondisi ya. Cukuran yang paling bagus adalah merek boron yang kayak gini. Merek boron itu dia juga ada beberapa tipe. Kalau ini adalah tipe yang paling bagus gitu ya. Nah, tipe yang paling bagus posisinya dia ada indikator powernya. Terus juga dia ada jadi ada kekencangannya bisa diatur. Nah, posisi yang sebelah sini ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk kalau misalkan dia semakin ke atas berarti semakin tipis potongannya.
tapi kalau ke bawah dia semakin panjang. Jadi ini hanya tebal tipisnya untuk mencukur. Nah, posisinya ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Kalau dari bawah udah pasti lebih tipis gitu. Tapi lebih enak kita adalah dari atas. Nah, posisinya kalau mencukur ya ikuti dari alur dari si ininya doang. Kita tinggal ini aja, dan jangan takut untuk melukai atau ke kulitnya, karena dia nggak akan kenapa-napa, nggak akan melukai. Beda dengan cukuran yang dia besar gitu loh, yang besar, nah itu biasanya lebih rawan untuk kena kulit gitu. Makanya lebih rekomendasinya cukuran yang ukurannya yang kecil aja. Boleh gak misalkan yang ini awalnya bawah kayak ke bawah, yang ini kayak gini. Nah, kurang direkomendasi karena dia akan tokomo aja bahasa Sunda nama. Oh gitu. iya. Jadi kalau udah kita mengawali ke bawah, ya udah ke bawah aja. Nah, kayak gitu. Nah, kalau posisinya ditambahin gitu ya dengan misalkan ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Misalkan kayak gini, dia biasanya tidak akan kelihatan nggak rapinya. Nah, kayak gitu. Ada pertanyaan? Monggo. Pemirsa Nagotam semua, ini dia untuk proses ya, proses perkawinan. Ini dombanya sangat besar sekali ya. Pendekatan kan. PDKT ya. PDKT. Tadi padahal tadi udah masuk yang pertama. Kira-kira bobot sabar ya? Ini 60 sampai 70-an. Kelas B. Si Dewa namanya? Dewa. Iya, awalnya pas acan potong harganya 25 juta. Potong we ya nana langsung 5 juta. Gitu unggul. Kas juga ini, Mas. Kas ini. Jadi patahnya gara-gara turun ke lapangan. Tapi dari segi keturunan bagus sih fenom itu kan. Turunan-turunannya. Buat genetiknya. Pokoknya mah kumaha bangor nasa arana jago dari bikang mah cicing dah. Nah, ini belum masuk. Ya, Jadi belum. pokoknya kalau udah masuk tuh dia ada cirinya, nanti ya kita cek. Ngahulang. Pulang kita Masuk. Nah, itu masuk ya. Langsung dia. Nah, bisa cek juga dari vaginanya. Nah, vaginanya kalau udah ada sperma masuk, nah ini kayak ini udah masuk spermanya. Kelihatan ada spermanya. Di sini ada putih, cairan putih. Nah, ini udah masuk ya. Dia 2 sampai 3 kali baru nanti dimasukin. Cukup. 2-3 kali. Meskipun si jantannya pasti ngamuk. Masih ngamuk. Masih mau soalnya. Untuk mengeceknya lagi, tidak hamil apa enggaknya gimana tuh, Pak? Nanti kalau secara manual bisa diceknya di 3 bulan ke atas. Kalau anggap ada yang ngomong hamil sabulan, tolong percaya kan. Hamil sabulan 2 bulan tolong percaya, soalnya secara palpasi dia belum kepegang. Makanya kalau USG kehamilan 2 bulan dia udah bisa dideteksi. Nah, untuk kawinin domba itu Jadi ini dia proses perkawinan ya. Iya bisa. Perkawinan Jadi, domba. Sekali waktu. Dia bisa 2 sampai 3 gitu. Iya, hayangan kene soalnya laki nama. Nah, laki nama iya masih kena hayang kene. Dengan 7 kali masih kena. Kuat ya. Diganti deh berarti betina anak. Sebenarnya kalau misalnya ada 3 ya udah aja, 1 masukin, keluarin lagi 2 kali. Habis itu masukin 2 gitu udah. Tapi jangan sampai ke 5 dan 10 jauh bintang tong gitu.
Besoknya dia kawinkan lagi kayak gitu. proses ini apa koloni? Koloni. Koloni itu kan apa namanya? Bisa jadi nggak tahu ini posisinya udah lagi birahi atau enggak. Jadi misalkan diam gitu ya. Ya bisa jadi dia berontak. Betul-betul dia birahi atau tidak. Yang paling pintar mendeteksi birahi adalah ya jantan gitu. Udah alamiah lah. Dalamnya. Wah, rada tongeng-tongeng kan ya birahi ya. Nah. Ini biasanya kayak gitu. Biasanya kalau yang 1 ke 2 dia masih semangat. 2 ke 3 dia butuh jeda biasanya. 3 ke 4 dia butuh jeda. Istirahat lah gitu. Lihat ya. Kalau dengan posisi kayak gini, nah ini kita nggak tahu ini posisi kaki depan ini, tetap kaki depan. Nah kan yang satu nih, nah, masukin aja. Apalagi dicoba anak-anak. Dicari lagi kakinya. Maraji ya. Apalagi Beda tuh. Sudah bisa biasanya. Oh, hitungan kokorobet tuh pakai mana tuh? Gua dulungan teh. Kokonya Bang Koko. Ini baru kepalanya nih, ini ada kepalanya tapi kakinya belum. Nah, biasanya. Udah hafal. Baru pembukaan 2 kali ini. Ubek ya. Nah ini kakinya nih. Udah pecah ketuban. Oh, Aku udah mantap. bisa yang pecah deh, guyatak. Berantakan emang nama. Kalau udah kakinya keluar, baru bisa kita tarik. Tarik dulu. Nah ini, ini kan biasanya induknya apa namanya si kepalanya nyangsung gitu. Nah, Sungsang. Sungsang benernya, mun eta mah nyungsang sungsang bener. Langsung. Berarti kudu operasi ya sama. Sebenarnya mah, wah, nggak kudu dicesar sebenarnya mah itu. Bawa ke sekwan. ini pembukaannya belum. Puskeswan. Sebenarnya kalau ngomongin itu ngomongin tentang composting sebenarnya ngomongin tentang kompos. Proses pengomposan itu sendiri adalah sebenarnya menghilangkan gas metan yang ada di dalam kandungan si koe atau urin. Nah, itu yang menyebabkan di si tanaman jadi apa ya? Jadi kena penyakit, kena hama. Jadi layu biasanya usianya kayak gitu. Tidak Itu sehat. Kalau kurang sehat lah buat tanaman. Kalau buat tanaman tetap sehat karena kan ketika dibuang ke tanah dibiarkan di alam itu tetap terurai dengan bantuan mikroba yang ada di tanah. Kalau saya juga petani gitu. Kalau misalkan kohe baru dibawa ke lahan gitu, biasanya kalau tidak difermentasi dulu, tidak dikomposkan dulu, biasanya di lahan dibiarkan dulu, gitu, minimalnya sebulan, tidak langsung ditanami tanaman gitu. Namanya kalau saya sih bilang itu adalah composting berjalan, tapi itu pun tetap pakai rekayasa kita kasih mikrobanya ya tadi misalkan bisa jadi pakai E4, bisa jadi Mas akan bilang pakai Saccharomyces atau bisa proses fermentasi dari buah-buahan yang busuk itu kan difermentasi kan itu juga mengandung mikroba yang menguntungkan buat proses percepat proses pembusukan gitu. Itu sih kalau di sini itu 24 ini. ya kesan dengan pertanyaannya. Oke, pertama ada dedak ya teman-teman. Pertama ada dedak. Yang kedua ada semen putih. Nah, ini gunanya untuk dedak ini untuk bahan pengisi gitu ya. Jadi yang membentuk si mineralnya. Nah, ini semen putih dia sebagai bahan perekat. Nah, ultra mineral dia sebagai pemberi mineralnya. Jadi garam kita nggak pakai garam karena garamnya udah di sini, gitu ya. Nah, kalau pakai garam asli biasanya bahkan lebih cepat Meleleh. lebih cepat meleleh gitu ya. Nah ini adalah premix vitamin. Ini mineral, ini juga vitamin. Nah kalau yang ini vitamin. Ini kita rekomendasikan kalau misalkan pakai premix yang mengandung vitamin multivitamin gitu ya.
Nah kalau yang ini dia hanya mineral sama sedikit vitamin aja. Tapi kalau yang ini biasanya lebih komplit gitu. Biasanya mineral apa? Premix yang lebih mahal itu lebih ke warna kuning gitu ya. Itu biasanya lebih mahal. Nah komposisinya pertama kita ada dedak dulu sekitaran 600 gram. Nah kita masukkan ini 600 gram. Oke, 600 gram. Setelah 600 gram kita masukkan semen putihnya 500 gram. Semen putih. Semen putih. Semen putih beneran. Apa? Kayak semen biasa. Iya, semen putih biasa. Untuk ngebangun. Untuk mengekatnya. Oke. Semen putih boleh dimakan. Boleh. Dia kan mengandung mineral. Nah, kayak karena kan kalau di kayak NatGeo dan lain sebagainya itu ada kambing itu dia yang jilat-jilatin kapur gitu, jilat-jilatin batu-batuan. Nah itu sebetulnya dia cari mineral. Nah terus kita kasih kuantitas mineralnya sekitaran 300 gram. Banyak ya. Kuantitas mineral itu murah ya, cuma 8.000 deh. Nah, sorry. Ini dia ultra mineralnya. Ultra mineral baru nanti kita kasih vitamin dan premix tambahannya masing-masing 50 gram. Nah, oke ini premixnya 50 gram sama vitaminnya 50 gram. Kayak misalkan ada olahan jamu misalkan ya, itu juga boleh dimasukin, dia bisa jadi lebih komplit gitu. Nah setelah ini dia kan asin ya sebetulnya, karena dia posisi yang ultra mineral itu banyak garamnya. Nah habis itu dicampur dulu. Hati-hati ya, soalnya yang paling mudah terbang itu yang premixnya. Makanya dia harus betul-betul tercampur rata agar kalau kebanyakan bisa jadi kan menyebabkan keracunan ke si ternaknya. Usahakan dia kalau mau diberikan betul-betul betul-betul udah keras ya. Jadi jangan sampai ini fungsinya untuk dijilat, jadi bukan digayem. Kadang ada ternak yang malah menggerogoti gitu. Nah itu nggak boleh. Nah ini ada tambahan biar warnanya lebih kuning, ini adalah molasses. Nah setelah ini baru tinggal ditambahkan air secukupnya sebetulnya. Molasesnya berapa? Molassesnya nggak ada takaran, biasanya dikira-kira aja. Nah setelah ini ya tinggal dibuat aja sampai dia ngebentuk seperti adonan ya. Nanti akan dicetak bentuk lingkaran gitu juga, Kang? Iya, dicetaknya pakai peralon. Nah di sini ini aja digabung pelan-pelan ya, khawatir nanti premixnya kena bisa bertebaran. Mineral block berarti. Ini paling penting ketika memang kita biasanya kan kalau tradisional cuma dikasih garam doang, disongsong bambu gitu loh. Nah kalau yang ini dia saya lebih maksimal. Enggak, beli jadi aja, Pak. Nah ada yang beli jadi ya. Kalau beli jadi kan memang udah ada gitu ya. Bahkan itu udah kerasnya minta ampun itu. Iya makanya. Yang paling bagus sudah. Kalau bisa mau pakai cara Bang Jon bisa ya Bang Jon. Buka baju telanjang pakai mandi air garam. Langsung udah suruh jilatin badan. Oh gitu. Terus yang malas ngarit gitu aja. Oke.
Setelah adonannya kira-kira benar-betul kalis, baru nanti kita bisa cetak ya. Cetaknya ya tinggal cetak aja. Ini pakai peralon kayak gini, masukkan betul-betul di ini Biar padat ya. dipadat. Tapi tetap nanti harus dikasih ini apa namanya? Lubang. Bolong, lubang. Lubangnya jangan di pinggir, harus di tengah-tengah. Mau full boleh, mau enggak juga nggak masalah. Nah biasanya ada kasih ini apa namanya selang atau bambu atau apa gitu ya, itu juga boleh. Tanaman kecil juga nggak apa-apa. Iya pengalaman kecil juga nggak apa-apa. Yang penting dia ada lubangnya. Ini juga pakai tangan juga nggak apa-apa. Nah, setelah udah jadi di apa diusahakan padat, habis itu dibuka kayak gitu. Cetak aja seperti membuat kue gitu. Nah ini bisa dipadatkan. Pokoknya jangan sampai diberikan ke ternak sebelum betul-betul kering dan padat ya. Limbah biogasnya, di sumber biogasnya di bawah tanah nih ya kita ini lah. Dan buat ini apa? Ini kedalamannya ada kedalaman kamarnya atau emang Standar kedalaman, ini kan kapasitas yang 4 kubik, 4 kubik. Kedalaman sih 2 meter, jadinya 180, nanti kan cor-coran. Kalau layoutnya seperti ini sih, Bang. Ini yang tengah kan, ini lubang apa buat ngeluarin gas nih di sini. Nah, ini gas. Ini bentuknya cekung kayak gini, kayak apa kayak kubah mobilnya. Ini loh dalam galiannya itu 2 meter. Lingkar, bulat, bukan kotak ya, bulat. Diameter jari-jarinya 3 meter, jadi jari-jari 1,5 tengahnya, jari-jari ini ke sini tuh. Ini kanan itu 3 meter. Bata, tinggi batanya nanti pakai bata, pasangannya bata merah. Ya bata kecil bisa juga sama. Kayak ngebangun aja sih, sifatnya ini materialnya material bangunan yang dipakai. Gitu. Ini lubang keluarnya, yang di situ yang buat outputnya ini kotak. Yang ketiga yang di atasnya ada jentin gitu, nah itu kotak itu yang buat keluarnya outputnya. Kalau yang inputnya ini kan yang buat masuknya di awal kotoran yang isi hariannya. Kalau gas habis isi ulang kan, isi ulangnya tidak ke pom gitu. Isi ulang langsung ke kandang. Nah, ambil pohenya 40 kilo, campur air, masukin, nanti masuk ke sini. Kita urai gasnya, biasanya kalau gas tertampung di atas sini kayak kubah kan, nah tertampung di sini cuma gasnya. Jalan sini. Ketika gas ini penuh, ini penuh nih semua. Oke, penuh dulu dengan kotoran. Ini kapasitas awal isinya itu 4 ton. 4 ton itu 2 ton air, 2 ton pohe. Itu campur udah masuk. Berapa lama bisa jadi gasnya? Ya, terproses terfermentasinya dia dari awal sampai jadi gas. Kalau pohe domba itu seminggu dibiarkan, nanti akan sudah bisa mengeluarkan gas, sudah dipakai gasnya. Karena kan kecuali si pohe dombanya ini digiling dulu, dihancurkan, itu lebih cepat lagi, 3 hari sudah keluar gasnya. Kalau bulat-bulat gini seminggu baru bisa keluar gas. Nah, ketika keluar gasnya dikeluarkan, ini udah lubang yang terakhir nih. Kalau udah penuh berarti gasnya penuh. Naik, biasanya kalau gas ini penuh, ada gas, ini menekan, ya ini keluar sendirinya. Jadi masuk nanti ke 40 kilo tuh keluar 40 kilo karena kedorong minyak sendirinya. Tidak dikeluarkan karena kita luar. Kita hidrolik lah. Keluar yang ada air di belakang itu yang ada yang padat sama yang lain di belakang ini yang bisa dipakai sebenarnya. Ini OC-nya. Yang di belakang itu. Karena gas sudah habis, ini sudah tidak berbau dan sudah berasa, ya saya sudah bilang kalau nggak enak ya kasih oil kodam. Ini lebih bagus, ini gas sudah lancar, udah, jadi mudah pecah. Di cairannya kalau saya jadi ada 2 diumpulkan dengan biogas, bentuknya ada yang cair ada yang padatnya. Silakan dorong ke belakang, ada angkat aja. Tinggal lagi, ini seperti ini. Kalau dihancurkan aku, kita pun
sebar langsung ini ke kebun, udah tidak perlu lagi ada proses pengomposan. Sudah jadi. Karena pengomposan tadi pengomposan itu adalah proses pengomposan adalah proses penggunaan gasnya. Ini dari yang sudah diaplikasikan ke tanaman. Gas dikeluarkan oleh ini kapasitas gas yang 40 itu ya kalau dibakar bisa 2 jam lah. Gitu. Itu. Nah, mengetahui gas ada tidaknya, kalau di kompor LPG ada regulator ya. Nah, kalau di sini ada namanya itu yang gas sama air regulator. Kalau di Jawa namanya manometer. Nah, mengetahui gas ada tidak. Itu ini kan ketutup nih keran utama, gas yang berbada keluar kosong, kosong, kanan. Jadi tekanan kalau gas ada tidaknya ini dibuka, itu jarum bakal muter. Nah, gas penuh. Nanti kalau gasnya habis, dimuter. Sendirinya habis berarti. Itu ada titik agak merah itu berarti udah habis. Nah itu harus diisi ulang. Diisi ulang aja, biarkan nanti juga produksi lagi gasnya. Nah, kompor ya sebenarnya kompor bekas juga bisa. Nah, gas ini kan tidak menyambar api, jadi memang harus pakai korek untuk dibakarnya. Tetap. Jadi kompor biasa, si pemancingnya tidak mesti jadinya. Dan gas ini harus lubang-lubangnya itu harus besar. Jadi kalau kompor biasa LPG, jadi si suppliernya dicopotin, diambil, dikeluarkan. Kalau pakai jam spasi supplier, gasnya mandek biasanya. Nah, yang ini dibuka nih. Dibuka kalau suppliernya. Supplier yang sebelah sini dibuka. Harus besar lah harus. Yang buat jualan nasi goreng itu ya. Ya. Karena lebih awet ini kita pasti cobain. Ini yang buat rokok kan? Ya. Ya, gas terpokok. Nah, kelemahannya ini karena gas metani kandungan air sama udara tinggi cepat rusak di kompor setahun lah rusak. Makanya kami selalu memanfaatkan barang-barang bekas. Kompor-kompor yang sudah tidak terpakai, ya tinggal diambil itunya doang. Karena lumayan beli kompor cuma 20.000. Nggak tahu belian kompor gara-gara biogas. Kalau itu juga. Nah, sebenarnya kalau pakai ini agak lumayan kuat. Jadi bahannya yang bahan kuningan sih. Yang lebih kuat. Ya. Jadi juga harus pakai ini. Nah, terdengar ada sih. Yang hujan. Bau kan ada. Itu kapan ya? Kompor dia. Wis. Masih nyamar bau. Nih. Irama lingkungan berarti ya. Nah, kita bikin panci aja. Ini mau bikin cireng rasa tai domba. Jual itu warung miring dondek. Tukang cilok ini sebenarnya. Cireng. Lebih biru ya kopinya. Ya biru tetap. Panas. Masuk posisi ngarkan bohong. Panas. Ya tetap sana. Sudah diaplikasikan ke tanaman-tanaman spot biasa ini untuk tanam spot ya Om? Ya. Apalagi kalau misalkan anggrek itu, nah kan di atas ya, karena kalau disiram ya dia usah disimpan. Ketika disiram dia nutrisinya akan ikut ke bawah menutrisi si akar-akar anggreknya. Nah kalau misalkan dia bayang kalau bubuk disimpan ke anggrek kan susah. Nah makanya dia dipadatkan seperti ini untuk merakapkan. Masih buat walaupun dia masih Nanti ada yang cacing yang bisa dipanen, ada yang masih telurnya juga ada. Terus dipanennya di kamar kan cacingna. Nah, biasa nama seueur anu hilang. Bang John di eta di jikeun jeung mie. Kan urang mah sabahan entong. Kan ini aya sebenarnya aya cacing yang dijual di motor. Oh, dikit aja ya udah. Sama bedanya gitu. Daya ge lamun bak bunyi sebenarnya bau, daya bentukna lain bau. Gitu. Bulat kata gitu nya. Dia enggak bau.
kecuali kalau misalnya ada kena urin itu pasti bau. Nah ini campurannya ya sesuaikan aja. Enggak om, kalau tai mah kalau om enggak bagus. Urusan taima kan namanya. Tolong obatin. Iya, cukup. Obatin ya. Ambil dulu. Udah jangan sekali Banyak kan? Oke. Jadi tinggal diaduk ya aduk aja biasa. sampai kalis bahasa jen adonan mah. Donat ya. Baik pemirsa Nagot Pam semua, itu dia ya pertemuan saya atau pelatihan saya di Bodogo Pam, Bodogo Edu Pam ya, mengenai bagaimana teknis budidaya domba dan berikut dengan bagaimana cara pengolahan limbahnya ya atau kohenya. Alhamdulillah selama 2 hari ini saya mengikuti pelatihan ini mendapatkan ilmu ya, pengalaman yang banyak sekali. Mudah-mudahan ilmu ini bisa saya terapkan untuk saya pribadi dan mudah-mudahan sahabat Nagot Pam juga bisa teredukasi dengan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.